Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok para duta ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kelompok kami beranggotakan saya Sabira Wirunisa, saya David Jibanasai, saya Naswa Putri Karina. Pengertian Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah bagian dari reformasi bidang perpajakan dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang HPP yang resmi telah diterbitkan pemerintah antara lain mengatur perubahan ketentuan tarif PPh dan PPN, NIK menjadi NPWP, serta program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid 2. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Nasyiwa Putri. Cakupan perpajakan dalam UU HPP. Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah UU Pajak Penghasilan, mengubah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur program pengungkapan sukarela wajib pajak, mengatur pajak karbon, mengubah Undang-Undang Cukai. Cakupan perpajakan dalam UU HPP di samping akan berdampak terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tentang pengampunan. Tujuan pembentukan Undang-Undang HPP: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, dan mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan bisnis perpajakan, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya akan diteruskan oleh David Zibanasai. Cek suara ada nggak? Ada. Dalam UU HPP yang terdiri dari bab 1 asas tujuan dan ruang lingkup dalam pasal 1, bab 2 ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 2, bab 3 pajak penghasilan pajak pasal 3, bab 4 pajak pertambahan nilai pasal 4, bab 5 program pengungkapan sukarela wajib pajak pasal 5 sampai dengan 12, bab 6 pajak karbon pasal 13, bab 7 cukai pasal 14, bab 8 ketentuan peralihan pasal 15, dan bab 9 ketentuan penutup pasal 16 sampai dengan 19. Kesimpulan
Dengan berbagai perubahan kebijakan maupun peningkatan kinerja administrasi perpajakan, UU HPP diperkirakan memberi dampak positif dan bagi penerimaan perpajakan. Dalam jangka pendek di tahun 2022, penerimaan perpajakan diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi dengan rasio perpajakan di kisaran 9% PDB. Dan selanjutnya dalam jangka menengah rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% PDB. Paling lambat di tahun 2025. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.